honor and respect ya. Honor and respect ini sesuatu yang jarang dibahas mungkin ya. Dibahas kadang-kadang dibahasnya itu cuma kalau ada pemimpin mau bawahannya nurut sama dia. Nah, itu biasa dibahas tuh ya. Nah, tapi untuk yang lain-lainnya itu jarang banget dibahas kayak ginian. Nah, ini penting banget karena generasi kita benar-benar generasi yang suka membangkang, suka ngelawan, dan suka kurang ajar juga. Udah nggak bisa tunduk sama otoritas. Saya ingat Pastor Ferry Velani pernah bilang, oh zaman tahun 90-an yang namanya pendeta, itu tuh bener-bener hormat banget lah gitu ya, hormat banget kita sama mereka. Kalau zaman sekarang pendeta mah udah kayak bisa dikata-katain depan umum, di ibadahnya sendiri dikata-katain ya. Ada orang, kalau pernah lihat teman-teman, ada orang yang nggak setuju sama ajaran pendeta, dia dari bangku jemaat dia berdiri pegang Alkitab bilang sesat nih pendeta nih, kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Itu terlepas dari benar atau enggaknya, saya nggak tahu itu benar sesat atau enggak, tapi terlepas dari hal itu, semestinya sih nggak sesat ya. Itu pendeta yang ya mungkin memang ada kontroversi tapi nggak sesat banget lah. Tapi intinya adalah generasi kita itu sangat susah menghormati orang lain ya. Sekarang guru aja tuh nggak dihormati ya. Nih yang teman-teman di sini yang guru gitu pasti tahu lah, guru aja kadang bisa nggak dihormati sama anak-anaknya, sama orang tua murid terutama ya. Saya baru dengar cerita-cerita dari keponakan saya gitu ya. Guru itu kalau zaman dulu ya kita dipukul guru gitu ya, itu kayak hal yang normal lah kalau kita bandel gitu ya. Sekarang kalau kita dipukul guru, gurunya bisa dipolisiin gitu. Jadi guru juga pada takut, ya itu normal kan, guru takut ya, takut mendisiplinkan anak karena takut masuk polisi gitu. Itu kan jadi anak-anak kalau digituin ya, Alkitab juga bilang ya, anak yang nggak dipakein rotan itu ya anak yang nggak disiplin, maksudnya anak yang nggak didisiplin itu nanti ujung-ujungnya akan jadi anak manja yang susah menghormati. Nah, pertanyaannya, kita itu jadi orang Kristen tuh, pengikut Kristus ya, kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, kita tuh udah punya rasa hormat itu belum sih ya? Ke siapa nanti kita lihat, kita harus menghormati siapa aja. Hari ini slide saya dikit ya, saya biasa bilang pendek-pendek ternyata panjang juga, tapi slide saya hari ini beneran dikit ya. Kadang saya juga bingung mau slide-nya apa lagi, tapi saya cuma akan bahas ayat semua kebanyakan ya. Slide saya cuma ayat semua. Ada ya sedikit, tapi intinya saya akan lebih banyak cerita lah hari ini. Cerita supaya teman-teman nangkep poinnya ya, nggak akan yang ngajar yang teologi berat ya. Nah ini bawa ngomong nggak ada yang teologi berat, tiba-tiba bahasa Yunani ya. Nah ini opening aja ya, nggak usah dibahas dalam-dalam ya. Honor itu dari kata timau, bahasa Yunaninya, ya itu artinya adalah to praise. To praise itu berarti menghargai ya, menghargai ya. Terus fix evaluation upon itu memberi penilaian gitu ya, memberi penilaian ya. Jadi refer to ya hormat gitu ya. Jadi intinya kalau kita menghormati, kita memberikan penilaian ke orang ya, memberikan penilaian ke orang. Penilaian kita terhadap seseorang tuh kayak gimana? Nah, itu cara kita menghormati dia. Nah, terus kalau biasanya kalau ke orang biasanya kita pakai kata honor gitu ya. Tapi kalau ke Tuhan biasanya kita pakai kata takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan. Nah, itu kata takutnya itu, kata fear-nya itu, nah itu phobeo. Nah, kalau teman-teman tahu kata fobia, nah mungkin ini dari sini nih ya, akar katanya dari phobeo ini. Artinya untuk ya itu takut, to be alarm itu berarti apa sih, kayak sadar gitu ya, nyadar banget tentang ada pribadi ini gitu. Nah, tapi ada itu ya analoginya, in awe itu apa sih? In awe itu artinya tuh kagum. Ya, jadi kita takut karena kagum gitu ya. Kita menghormati, itu ada kata river juga. River itu lebih ke menghormati juga ya. Jadi ada satu pendeta yang bilang takut akan Tuhan itu bukan kita scared ya, bukan kita scared of God. Tahu ya teman-teman, SCARED, scared, takut ya. Takut akan Tuhan, fear of the Lord itu beda sama scared of the Lord ya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita intim sama dia. Nah, gimana caranya kita mau intim sama pribadi yang harus kita takutin? Nah, kita nggak mungkin bisa intim sama orang yang kita takutin, ya nggak sih? Nah, jadi kata takut akan Tuhan itu bukan arti kita, ih Tuhan takut, bukan begitu. Tapi takut akan Tuhan itu lebih kayak, aduh kalau aku lakuin ini,
Tuhan bakal senang atau sedih ya? Oh, aku takutin nanti menyakiti hati Tuhan nih. Aku takutin kalau aku lakuin ini aku makin menjauh dari Tuhan. Nah, takut akan Tuhan menurut penjelasan pendeta tadi seperti itu gitu ya. Saya sih setuju aja. Kalau teman-teman ada penjelasan lain ya silahkan aja. Tapi setidaknya teman-teman tahu lah itu bukan artinya kayak takut serem, bukan serem gitu ya, tapi lebih takut yang menghormati lah. Jadi menghormati Tuhan itu super kudus, ya kita menghormati kekudusan Tuhan dengan cara takut akan Tuhan itu. Ya, ini aja bahasa Yunani yang nggak ada penjelasan teologi ribet-ribet. Nah, kita akan lihat ya teman-teman. Ada satu cerita dari Perjanjian Lama, ya. Ini dimana kita bisa belajar tentang menghormati. Nah, ini ceritanya tentang kalau teman-teman tahu namanya Hana ini mamanya Samuel. Jadi Hana ini mandul, istri kedua dari seorang cowok ya. Jadi ada cowok punya istri pertama, terus punya istri kedua. Nah, istri kedua ini Hana ini mandul, nggak bisa kasih anak. Nah, mandul terus dibully sama istri pertamanya. Apa namanya? Istri pertama sama istri kedua namanya apa? Namanya hubungannya apa tuh namanya? Apa sih namanya? Ya itulah ya teman-teman deh. Istri pertama istri kedua tuh. Jadi istri pertama ngejek istri keduanya, nggak bisa punya anak tuh. Nah, kayak ini gituin lah, gitu. Diejek-ejek. Apa sih nama hubungannya itu ya? Saya lupa. Itu madu ya kalau salah ya. Kalau salah bahasa kita madu deh. Bahasa dunianya saya lupa. Ya, kita baca aja 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 17. Nah, ini ketika Hana diejek-ejek ya. Nah, perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, bayangin tuh ya, lagi doa serius, dibilangnya mabuk malah. Nah, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tuh, gak ditanyain, langsung dituduh mabuk gitu ya. Nggak diklarifikasi dulu ini beneran mabuk atau enggak. Langsung tuduh. To the point. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini teman-teman ngerti gak sih? Jadi ini ya kasusnya ya. Ada orang cewek gitu ya, cewek abis dikata-katain sama cewek lain gitu lah gampangnya ya. Ada cewek dikata-katain mandul sama cewek lain, terus dia berdoa serius sama Tuhan. Terus ada imam yang mestinya katanya pendeta gitu, pendeta kan masih suci, pendeta kan masih baik segala macam. Nah, ada imam nggak nanya nggak apa langsung nuduh, wah ini orang mabok nih. Nah, kebayang nggak sih teman-teman kalau jadi orang kayak gitu ya, kita lagi sakit hati gitu diejek-ejek, kita lagi doa serius sama Tuhan, terus ada pendeta datang, mabok lu ya, nah digituin gitu, itu mesti nancep banget. Dan mungkin kalau saya di posisi si Hana, saya mungkin akan bilang, lu imam macam apa lu? Gue lagi doa lo sama Tuhan lu gitu. Kok lu malah katain gue mabuk? Nah, kalau saya mungkin akan kayak gitu. Ya. Dan Hana ya punya hak. Ya. Hana sangat punya hak buat ngomong kayak gitu. Seharusnya. Ya, tapi dia ngomong apa? Nah, ini masih bilang, bukan tuanku. Ya, mungkin dengan ada yang lembut gitu ya. Bukan tuanku. Tuanku itu juga nunjukin hormat kan. Nah, menariknya adalah ketika dia digituin, ya sekali lagi teman-teman ya, ini orang yang habis diejek, hatinya pasti lagi pahit banget, dia doa serius sama Tuhan, tapi malah dituduh mabok sama imam, sama pendeta gitu ya. Nah, tapi dia jawab masih hormat. Ya. Setelah dia jawab masih hormat, jawaban imamnya apa? Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan memang sejak itu si Hana ini hamil dan lahirin Samuel ini, nabi besar gitu ya. Intinya apa? Saya percaya, ya masih teman-teman juga masih percaya, Tuhan itu sangat memvalue ya, Tuhan itu sangat memvalue rasa hormat ya. Ketika kita dikatain, ya bayangin ya, lagi pedih, sekali lagi lagi pedih, doa sama Tuhan, tiba-tiba dikatain mabuk sama pendeta gitu ya. Nah, ketika kita tetap hormat,
Tuhan value itu loh. Tuhan tuh menghargai itu, menghargai sikap hormat kita. Nah, Tuhan Yesus salah satu contoh yang benar-benar hormat juga ya, ketika dituduh, kita di fitnah-fitnah, dikatain apa dengan kuasa setan, dia ngusir setan lah segala macam gitu, dikatain orang gila, udah nggak waras lagi. Ya respect aja ya. Tuhan Yesus nggak respect gitu ya. Jadi ini salah satu contoh di perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian baru ada satu orang yang bahkan mestinya dia sakit hati bukan sama pendeta lagi, sakit hati sama Tuhan Yesus mestinya ya, itu adalah ini. Nah, ini Matius 15 ayat 21 sampai 28 ya. Ini kalau teman-teman tahu, ini perempuan Kanaan atau Sirofenisia kalau nggak salah sebutannya di Markus ya. Nah, kita baca sama-sama ya teman-teman, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, bayangin gak sih? Udah minta kasihani aku Tuhan, tapi dikacangin gitu ya, bahasanya dikacangin. Ya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ada orang minta tolong sama Tuhan malah diusir gitu ya, kasarnya. Nah, terus jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak." Nah, anak-anak di sini maksudnya adalah bangsa Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu artinya tuh bangsa lain lah gitu ya, bangsa lain yang bukan Israel, bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi maksudnya adalah Tuhan Yesus tuh diutus hanya kepada bangsa Israel, anak-anak ya. Jadi nggak boleh tuh roti yang mestinya buat bangsa Israel dikasih buat bangsa lain. Nah, perempuan ini kan perempuan Kanaan, bukan perempuan Israel ya. Nah, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini teman-teman, jadi perempuan ini sebenarnya sangat punya hak buat marah ya. Kata anjing di sini teman-teman, ini bukan ya, dulu pernah ada yang nanya ya, saya lupa siapa yang nanya ke saya, tapi pernah ada yang nanya lah gitu. Anjing ini, wah Tuhan Yesus kayak ngomong kasar gitu. Kalau bahasa Indonesia, anjing itu ya orang bisa latah pakai kata anjing sebagai bahasa kasar gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris coba, dog gitu ya. Nggak ada orang Inggris latah, dog, nggak ada tuh orang Inggris latah pakai kata dog gitu ya. Jadi di sini anjing ini bukan dalam arti ngomong kasar, tapi dalam arti ya anjing binatang gitu ya, binatang gitu. Disamain yang satu anak-anak, yang satu binatang, atau bahasa aslinya itu sebenarnya bukan anjing yang gimana sih ya. Bahasa aslinya tuh menurut satu teolog ya, salah satu teolog itu lebih ke anjing kecil ya, puppy, anjing kecil gitu, anjing kecil yang mungkin masih lucu-lucu kali ya, saya nggak tahu juga sih. Nah, tapi mungkin refernya lebih ke anjing lucu-lucu, jadi sebenarnya nggak penghinaan banget gitu ya kasarnya gitu ya, nggak terlalu menghina lah ya, halus aja gitu. Nah, artinya apa ya, karena anjing itu kalau dibandingin anak-anak ya, jadi kesana tuh kayak Israel tuh ya, karena sebagai anak sulung, bangsa sulung yang menerima berkat dari Tuhan, itu kayak lebih luhur, lebih terhormat gitu dibandingkan bangsa lain. Nah, jadi sebenarnya kan ya tetap aja ya, satu disamain dengan anak-anak, satu lagi disamain dengan binatang gitu. Itu kan kesannya kayak katanya lu Tuhan gitu. Mestinya perempuan ini bisa bilang kayak gitu dong, katanya Tuhan. Kok malah saya dibandingin yang satu bangsa Israel dibilang anak-anak, saya dibilang disamakan kayak binatang gitu. Nah, seharusnya perempuan ini punya hak juga buat ngomong kayak gitu. Nah, tapi dia malah bilang apa? Benar Tuhan. Wah, dibenerin gitu ya. Dia tunduk sama apapun yang Tuhan Yesus ngomong. Nah, itu hebat ya. Sebagai bangsa yang bukan Yahudi, ya dia ngomong kayak gitu ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, dan anak itu akhirnya sembuh beneran karena Tuhan Yesus sembuhin. Nah, intinya apa teman-teman? Dan kalau teman-teman tahu ya, cuma 2 orang yang dipuji Tuhan Yesus. Ya, 2 orang yang dipuji Tuhan Yesus punya iman yang besar. Ya,
itu dua-duanya bukan orang Yahudi lagi. Yang satu lagi tahu teman-teman, itu perwira tuh, yang nggak usah datang ke rumah aku Tuhan Yesus, karena katakan aja sepatah kata makanya dia pasti sembuh. Ya aku punya bawahan, kalau aku ngomong apa ya dia nanti akan ikutin gitu ya. Nah itu juga bukan orang Yahudi gitu ya. Jadi ada dua orang bukan Yahudi yang dibilang besar imanmu. Nah nggak ada tuh orang Yahudi yang Tuhan Yesus bilang besar imanmu, nggak ada ya. Tapi malah yang dibilang besar imanmu cuma dua orang yang bukan Yahudi. Jadi itu menarik gitu teman-teman. Nah ini dua orang ini dua-dua juga itu punya value respect ya, respect sama Tuhan. Jadi respect itu penting ya teman-teman ya. Respect kita terhadap Tuhan, respect kita terhadap sesama, pemimpin, segala macam, itu penting. Nah urutan yang harus kita hormati siapa sih teman-teman? Jadi ya urutan yang harus kita hormati terlebih dari segalanya, minggu lalu Ko Davin Surya udah jelasin ya, Tuhan harus lebih dihormati dari manusia manapun. Ya, ada orang bilang, kita harus paling menghormati orang tua. Salah. Yang harus kita hormati paling pertama Tuhan. Ya, bukan manusia manapun, termasuk orang tua kita. Tapi bukan artinya kita jadi ngelawan orang tua loh ya. Jangan sembarangan juga gitu. Ya, nanti kita akan belajar ya teman-teman. Karena ada ayatnya ya, hormati orang tuamu gitu. Jadi jangan bilang, karena aku menghormati Tuhan, aku nggak usah hormati orang tuaku. Tuhan Yesus juga menentang itu. Teman-teman baca di Alkitab ada gitu ya. Yang tentang perpuluhan segala macam itu ada ya, Tuhan jaga jelasin. Nah pertama kita akan bahas satu persatu ya. Menghormati Tuhan tuh apa sih contohnya? Kalau saya kasih 2 poin aja. Yang pertama, kita bangun keintiman sama Tuhan ya. Ini bukti kalau kita menghormati Tuhan. Bukti bahwa kita menghargai seseorang adalah kita mau bangun hubungan sama dia ya. Bukti bahwa saya misalnya ke siapa ya, misalnya saya sama pembicara minggu lalu gitu ya, Ko Davin, bukti saya menghormati Ko Davin adalah ya saya mau bangun hubungan sama dia. Ketika saya di sebelah dia, saya nggak mungkin kacangin dia. Nah, pertanyaan adalah berapa banyak dari kita yang suka kacangin Tuhan? Katanya Tuhan tinggal dalam kita, tapi kita bisa kacangin 24 jam full gitu ya. Kita bisa lupa sama Tuhan, kita nggak komunikasi sama Roh Kudus. Nah itu adalah salah satu contoh di mana kita nggak menghormati nggak menghormati presence-nya Tuhan ya. Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresence ya, dan kita harus menghormati itu ya. Dan ini yang saya lagi pelajarin dalam sebulan ini, bukan sebulan ini ya, dari bulan lalu lebih tepatnya. Ini yang saya pelajarin gitu ya. Saya bukti saya benar-benar pengikut Kristus adalah saya menghormati presence-nya Tuhan. Nah ketika saya menghormati presence-nya Tuhan, ya seharusnya respon saya beda gitu ya. Mestinya respon saya beda, tapi kok respon saya kayak masih ada yang nggak bener ya. Itu makanya saya masih latih gitu ya. Saya nggak munafik, masih ada respon saya nggak bener, tapi sejauh yang saya sadari sendiri, setidaknya menurut penilaian saya sendiri gitu ya. Sekarang kalau marah, misalnya saya emosi, saya udah kayak mulai nyadar gitu. Oke, nggak boleh naik nih. Udah tahan di sini. Tuhan nggak seneng sama sama respon saya kalau saya berlebihan marahnya. Nah, bukti kita menghormati Tuhan adalah kita bangun keintiman sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak bangun keintiman sama Tuhan, baca Alkitab, doa bukan dalam arti doa hafalan gitu ya, doa yang benar-benar kusyuk sama Tuhan, kayak pacaran gitu ya, kayak pacaran sama Tuhan. Nah, itu adalah bukti kita menghormati Tuhan. Nah, yang kedua, bukti kita menghormati Tuhan ya kita kerjain pekerjaan Tuhan dengan setia. Nah, saya benar-benar belajar dari satu orang worship leader kesukaan saya dari Australia, Planet Shakers, namanya Jothan gitu ya. Dia benar-benar orang paling setia yang pernah saya lihat, dan itu paling saya saya panutan saya banget lah, terutama dalam hal musik juga. Dia itu awalnya cuma orang dari gereja kecil gitu, tapi dia bilang dia bisa datang 2-3 jam sebelum orang manapun yang datang di gereja itu, dan dia bisa gulung kabel sendirian, dia pasang alat ini sendirian, pasang alat itu sendirian. Dan waktu dia kerjain itu semua, dia juga kemarin saya dengar kesaksian, dia bilang gitu ya, Tuhan bilang ke dia, ketika kamu tetap setia kerjain ini, aku akan bawa kamu ke hal yang besar gitu ya.
Dan sekarang dia besar banget gitu ya, besar banget. Dan menariknya adalah dia sampai saat ini dia bilang, "Ya saya walaupun saya udah sampai ke level ini, saya gulung-gulung kabel pun ya nggak masalah." Kenapa? Karena saya di sini untuk melayani, ya bukan untuk dilayani. Jadi walaupun saya udah ke level ini, saya mau lakuin gulung-gulung kabel yang mestinya ya kasarnya gitu ya, pekerjaan rendah gitu. Ya itu kita harus benar-benar tetap setia aja karena kita lakuin sekali lagi buat Tuhan, bukan buat yang lain. Nah ini saya praktekin di hidup saya sekarang gitu ya. Saya bisa datang ya kira-kira 1 jam 2 jam pernah nggak ya? Mungkin pernah ya, 1 jam 2 jam sebelum teman-teman saya pada datang gitu di gereja saya sekarang gitu. Apa buat doa, buat beres-beres alat, mungkin saya kadang-kadang nyapu juga. Ya ada gitu yang benar-benar, kok lu udah level begini masih nyapu-nyapu, gulung-gulung kabel, ya nggak apa-apa saya bilang ya karena bukan, dan ini juga ini teman-teman ya, sekedar info ini bukan sekedar supaya dilihat orang, boro-boro dilihat orang, yang tahu aja mungkin nggak ada gitu, yang mereka tahu saya cuma datang sedikit lebih pagi lah kayaknya sejauh yang saya tahu nih, nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu, mungkin kalian orang pertama yang tahu malah ya, yang gereja saya malah nggak tahu tuh orang gereja saya. Tapi intinya kita, kalau kita menghormati Tuhan, kita dikasih kepercayaan apapun, coba kerjain dengan setia ya. Gereja saya mungkin sekarang yang salah satu masalahnya misalnya kurang menghormati jam doa, misalnya jam doa, saya bisa doa sendirian ya. Makanya sekarang saya kalau ada sesi doa nggak ada yang bisa datang, saya tetap jalanin sendirian. Kenapa? Karena sekali lagi dulu mungkin saya akan ngambek gitu sama Tuhan, ini apaan sih pada nggak datang segala macam. Sekarang kayak saya ya udah, ini doa ini mau urusan saya sama manusia atau urusan saya sama Tuhan gitu ya. Kalau urusan saya sama Tuhan, ya saya mau doa sendirian, mau sebulan gitu ya, sebulan jam doa nggak ada yang mau datang, cuma saya sendirian. Seharusnya saya jalan-jalan aja kalau emang saya menghormati Tuhan. Nah jadi itu sih ya teman-teman. Kalau kita mau menghormati Tuhan, menurut saya yang paling penting ini ya. Kalau tentang menjauhi dosa segala macam ya teman-teman udah tahu lah gitu ya. Nah, tapi saya yakin juga orang yang bangun keintiman sama Tuhan gak mungkin senang untuk berbuat dosa pastinya. Ya, kalau ngaku-ngaku intim sama Tuhan tapi masih senang buat dosa ya patut dipertanyakan itu beneran intim atau enggak gitu ya. Jadi ini menghormati Tuhan, satu membangun keintiman dengan Tuhan, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia. Apapun yang kita lakuin ya. Saya dulu pernah jadi soundman, tahu teman-teman soundman yang pegang mixer audio di gereja saya. Dulu saya di gereja tradisional, dulu banget gitu ya. Saya orang yang pegang sound system itu ketika saya itu masih pakai paduan suara gitu ya di gereja itu ya. Nah, paduan suara kan mikrofonnya banyak tuh. Mikrofonnya bisa pakai 12, 15 gitu ya. Nah, kadang-kadang petugas sound system lainnya ketika ada satu mic yang mati, satu mikrofon mati, mereka nggak mau pusingin gitu. Kenapa? Karena ya toh mereka juga nggak bakal nyadar mau hidup atau enggak gitu. Satu mati dari 15 mikrofon ya mereka juga nggak bakal nyadar, masih betulin lah. Nah, tapi cuma saya doang gitu ya. Saya doang yang nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu, saya harus betulin gitu. Nah, saya betulin, pas saya betulin, malah kadang-kadang saya dikatain sama orang yang di paduan suara itu, "Ini gimana sih? Mikrofon kok bukannya disiapin yang bener dari awal pakai dibetul-betulin?" gitu. Jadi kadang-kadang yang lain juga ketawain saya gitu ya, "Tuh kan lu sih pakai betul-betulin, mestinya lu diem aja, biarin aja mati, lu nggak dikata-katain deh," kayak gitu. Itu saya benar-benar belajar setia di situ tuh. Itu ngeselin banget ya sebenarnya, itu ngeselin banget lah pokoknya. Udah baik tapi malah dibilang nggak baik, padahal yang nggak baik itu ya lebih parah lagi gitu, tapi dibilang baik malah. Jadi tapi ini bukan soal baik atau nggak baik ya teman-teman, tapi soal setia sih. Jadi yang saya lakuin sampai detik ini dan saya masih benar-benar marahin diri saya gitu ya, saya marahin diri saya, oke, saya harus setia sini, saya datang di gereja saya, misalnya saya doa 1 sampai 1,5 jam sebelumnya saya udah datang, saya doa, mau yang lain pada nggak pedulin doa, bodo amat gitu ya, saya tetap datang doa, yang penting saya setia.
Saya gulung-gulung kabel sendiri juga nggak apa-apa. Pernah saya sekali saya gulung-gulung kabel depan mereka gitu, mereka udah pada datang, mereka makan segala macam, mereka liatin saya juga, mereka ngobrol-ngobrol gitu, saya gulung kabel sendirian, saya nggak peduli gitu. Karena sekali lagi ini salah satu bentuk saya buat menghormati Tuhan. Ya teman-teman lakuin apapun, nggak bicara tentang gereja dong ya, di tempat kerja, di segala macam. Ketika kita menghormati Tuhan, ya kita akan kerjain semuanya dengan setia. Nginjil itu juga termasuk ngerjain pekerjaan Tuhan dengan setia. Teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, nah kalau kita nggak kenalin ke Tuhan, ya berarti kita belum setia sama apa yang Tuhan perintahkan di hidup kita. Oke teman-teman deh, itu menghormati Tuhan. Nah seharusnya teman-teman paham lah ini ya. Saya akan lebih bahas selanjutnya tentang menghormati manusia. Nah manusia ini siapa aja sih? Nah kita buka di Matius 10 ayat 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, kita ada 3 kelompok orang di sini ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini saya highlight. Loh, kok beda ya? Ya udahlah. Sama sih ayatnya, cuma nggak tahu kok susunannya jadi beda nih. Nah, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Nah, nabi sebagai nabi. Terus kelompok kedua ada orang benar sebagai orang benar. Terus yang ketiga ada salah seorang yang kecil ini karena ia murid Tuhan gitu ya. Nah, tapi ini bisa dikelompokin sebagai orang yang nabi sebagai nabi itu ngelambangin orang yang di atas kita. Posisinya secara otoritas itu di atas kita. Seorang benar sebagai orang benar yang berarti sesama kita yang selevel gitu ya. Apa ngomongnya? Bahasa kita apa namanya? Peer to peer ya. Ya nggak sih? Ya peer to peer masih ya. Peer to peer PR ya. PEER ya, peer to peer ya, itu jadi sesama kita yang selevel. Terus ada salah seorang yang kecil ini bicara tentang orang yang di bawah kita ya, di bawah kita jadi punya otoritas atas dia gitu. Nah, nih 3 kelompok orang ini yang kita akan bahas ya. Jadi ada manusia itu terbagi jadi otoritas pemimpin kita, sesama, sama bawahan. Nah, udah kita akan full bahas 3 ini aja. Mestinya cepat sih ya, nggak tahu ya, cepat pasti ya sih, tenang aja teman-teman. Ya, jadi pertama kita bahas tentang otoritas yang di atas kita. Nah, otoritas yang di atas kita punya satu yang kita pasti udah punya dari lahir, yaitu orang tua. Ya, gimana sih cara kita menghormati orang tua kita? Nah, ini teman-teman harus tahu dulu pertama ya. Seharusnya teman-teman udah tahu lah, ada dari 10 perintah Allah ada tuh, ya hormatilah ibu dan ayahmu. Nah, itu jadi udah nggak bisa diganggu gugat kalau orang tua itu mau kayak gimana pun kita harus hormati. Nah, waktu itu ada pertanyaan kayak gini, ini menarik ya teman-teman, ada pertanyaan kayak gini. Contoh, ada anak lahir dari pelacur, ya. Anak lahir dari PSK, pelacur gitu ya. Bahkan dia nggak tahu bapaknya siapa, gitu mungkin. Nah, terus anaknya udah ngerti nih, udah umur 10 tahun dan ibunya masih jadi pelacur. Ya. Tapi anak ini bisa sekolah, bisa makan karena ibunya jadi pelacur. Nah, pertanyaannya, anak ini harus hormat nggak sama ibunya yang masih jadi pelacur itu? Nah, jawabannya ya masih. Mau gimana pun kita harus hormati ibu ayah kita, gitu ya. Tapi menghormati, sekali lagi, menghormati bukan artinya kita membenarkan yang salah, gitu ya. Ya, kalau anak ini memang punya otoritas ibu yang masih jadi pelacur segala macam ya, kita tetap kasihi, tetap hormati, cuma ya kita nggak bisa bilang aku setuju kok mama melacur aja seenaknya, aku setuju kok, nggak ada tuh kayak gitu ya. Kita harus tetap bilang nggak setuju, tapi ya tetap hormat gitu, karena mau gimana pun ya dia bisa makan, bisa sekolah, bisa segala macam ya dari mamanya juga gitu ya. Nah, kita baca di Matius 10 ayat 37. Nah, ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, ya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini kita bahas yang bapak ibunya aja ya. Jadi ketika kita mengasihi orang tua kita lebih daripada Tuhan Yesus, ia nggak layak bagiku. Ya. Di versi paralel ya, ngomongin hal yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda. Nah, ini lebih ekstrem gitu ya. Nah, Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini kadang-kadang suka disalahartiin ya teman-teman. Jadi ada orang yang bilang, wah puji Tuhan ada ayat ini, karena saya lagi sebel banget sama bapak dan ibu saya lagi sebel banget sama istri saya. Wah, makanya saya mau datang ke Tuhan Yesus, karena saya mau benci mereka aja deh, saya mau datang ke Tuhan Yesus aja gitu. Itu salah tafsir. Ya, ini kita nggak boleh tafsirin yang ayat yang satu ini dengan mentah-mentah kayak gitu. Nah, kata membenci di sini teman-teman, ini sebenarnya ada idiom. Idiom itu apa sih? Idiom bahasa Indonesianya apa sih? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Idiom, pokoknya. Jadi umpamanya apa sih ngomongnya? Ya apa? Perumpamaan gitu ya. Perumpamaan. Jadi di idiomnya Yahudi itu tuh ada ungkapan kita tuh karena saking mengasihi yang satu, kita jadi seakan-akan kita jadi seakan-akan membenci yang lain karena terlalu mengasihi yang satu ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi misal karena saya terlalu mengasihi kalau Kristen, kesannya saya jadi membenci Citering misalnya gitu, misalnya. Tapi sebenarnya saya mengasihi dua-duanya. Tapi karena saya terlalu mengasihi Kristen banget, nah saya jadi membenci Terry gitu, kesannya ya. Bukan arti membenci tapi ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya nyambung ya. Kita nggak bisa bilang oh kita benci bapak kita, benci ibu kita, benci istri kita, nggak ada tuh kayak gitu ya. Jadi sekali teman-teman, saya ulang supaya nggak salah paham, ini idiom Yahudi di mana ketika kita sangat mengasihi yang satu, seakan-akan kita jadi membenci yang lainnya karena terlalu mengasihi yang ini gitu ya. Nah, sama ketika kita sangat mengasihi Tuhan, seakan-akan kita jadi membenci yang manusia-manusia lainnya. Nah, tapi bukan artinya membenci yang itu ya, tetap mengasihi ya, sekali lagi teman-teman. Nah, ini penting banget, kita lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada siapapun, termasuk orang tua kita sendiri ya. Taat orang tua benar nggak? Benar, asalkan sesuai firman Tuhan ya, asalkan sesuai firman Tuhan ya. Jadi jangan bilang oh kita harus mentaati apapun orang tua kita suruh. Aduh, itu penyesatan, yaitu penyesatan termasuk. Contoh orang tua kita ya, ini ekstrem ya. Contoh orang tua kita bilang ke misal orang tua saya bilang ke saya, Andreas, besok kamu rampok bank yang ada di Jakarta Selatan tuh, kamu rampok bank situ, kamu harus taatin papa ya, papa kan orang tua kamu, anak harus ikut orang tua. Nah itu kan enggak banget gitu ya, nggak mungkin saya turutin. Kalau saya turutin saya yang bodoh gitu ya. Mau dibilang ada firman taati orang tua, hormati orang tua, nggak begitu. Kenapa? Karena kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada bapak ibu kita ya. Ya teman-teman ngerti lah misalnya hal-hal kayak gini ya gitu ya. Wah, orang tua kita suruh kita bunuh orang lain ya, ngapain ikutin gitu. Itu jelas-jelas firman Tuhan bilang jangan membunuh gitu. Ya itu ekstrim ya, tapi ketika ngomongin hal-hal yang lain, misalnya disuruh bohong kecil segala macam, ya mesti kita punya hak buat nolak, tapi nolaknya dengan hormat ya, kayak tadi, kayak Hana sama perempuan Kanaan tadi gitu ya. Pa, Ma, I love you, but aku nggak bisa kayak gini ya. Nah, waktu itu ada satu pemimpin gereja yang saya nggak bisa sebut namanya, tapi waktu itu pernah ngomong ke saya gitu ya. Dia pernah kayak mengkonseling saya, walaupun saya nggak berhasil dikonselingin sebenarnya. Dia kayak ngajakin debat. Dia bilang waktu itu ke saya, kalau ada anak ikut Tuhan Yesus, padahal orang tuanya belum ikut Tuhan Yesus, dan orang tuanya bilang anaknya tinggalin Tuhan Yesus gitu, anak harus ikut orang tua. Nah, saya kaget lah, ini pemimpin gereja ngomong loh, lah gimana? Masa tinggalin Tuhan Yesus demi perintah orang tua? Mana ada kayak gitu ayatnya? Ya, ayatnya ini kan gitu, Matius 10:37. Nah itu jadi ya ngaco lah itu. Jadi ikut Tuhan Yesus yang paling pertama, tapi kita tetap menghormati otoritas pemimpin kita, ayah ibu kita ya. Ini penting. Terus Ibrani 13:17 yang bicara tentang pemimpin-pemimpin lain selain orang tua. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira,
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ini salah satu contohnya sama pemerintah kita harus taat. Ya, maka waktu itu kalau ada gereja-gereja yang bandel-bandel pas COVID 2020, ya tahun 2020 lockdown, disuruh nggak boleh ibadah, ada gereja-gereja yang masih bandel, apa itu COVID? Kita buka aja mau pemerintah ngomong apapun. Itu nggak baik sama sekali. Kenapa? Karena Alkitab juga mengajarkan buat tunduk sama pemerintah, jadi itu udah melanggar firman juga. Salah satu contoh yang saya lihat bagus adalah waktu itu saya lihat Planet Shakers. Ya, Planet Shakers itu Australia itu pernah lockdown lebih banyak daripada Indonesia gitu ya. Lockdown gitu ya. Kalau Indonesia mungkin nggak terlalu lockdown lah. Kalau Australia itu benar-benar lockdown. Mereka satu gereja nggak ada yang setuju dengan lockdown, tapi mereka bilang dari gembala sidang udah bilang apapun yang pemerintah bilang, walaupun kita nggak setuju, kita tetap taatin. Nah itu contoh yang bagus gitu ya. Mereka benar-benar ngajarin begitu ya. Jadi satu ruangan tuh cuma boleh 5 orang kalau nggak salah. Nah mereka benar-benar lakuin itu ya, walaupun mereka sebenarnya nggak setuju. Mereka terang-terangan tuh bilang kita nggak setuju, tapi ya udah pemerintah ngomong apa, kita satu ruangan maksimal 5 orang fix, nggak boleh diganggu gugat gitu. Mereka menghargai firman Tuhan juga jadinya. Ini penting ya, taati pemimpin-pemimpin kita, pemerintah ya. Kalau zaman COVID dulu itu paling bandel ya, masih suka bandel gitu ya. Terus disuruh pakai masker, apa itu masker, apa itu COVID gitu ya. Nah itu juga menurut saya juga salah satu orang yang nggak terlalu menghormati pemerintah. Dan kalau nggak menghormati pemerintah ya itu nggak bisa bilang sebagai pengikut Kristus ya. Karena pengikut Kristus jadi pasti menghormati pemerintah. Karena Tuhan Yesus juga ngajarin itu ya, berikan apa yang jadi hak Kaisar kepada Kaisar gitu. Jadi penting kita tetap hormati pemerintah kita. Nah, terus pemimpin rohani ya punya mentor, punya gembala, punya pemimpin, punya kakak rohani segala macam, taati ya, taati. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ada pertanyaan, Kak, aku dapetin ini dari Tuhan, aku harus ke A, aku harus lakuin A, tapi pemimpin aku dapetin B, aku harus lakuin B. Aku harus kemana nih? Ikutin yang mana? Yang aku dapat dari Tuhan atau yang aku dibilang sama pemimpin aku? Kalau saya akan bilang taatin pemimpin dulu. Ya, taatin pemimpin dulu. Kenapa? Karena kan pemimpinnya juga dapat dari Tuhan nih. Pemimpinnya dapat dari Tuhan, kita juga dapat dari Tuhan. Terus kita lebih taatin apa yang kita dapat dari Tuhan. Artinya apa? Kita merasa secara nggak langsung kita bilang kayak gini kan, oh pemimpin aku salah dapetin tuh, Tuhan nggak ngomong kayak gitu ke dia tuh, ngaco deh. Yang aku yang dapetin dari Tuhan itu yang benar, pemimpin aku salah dapetin dari Tuhan tuh. Nah artinya apa? Kita kan meninggikan diri ya, kita meninggikan diri, kita merasa kita lebih rohani gitu ya, lebih rohani daripada pemimpin kita. Itu sikap yang nggak baik ya, itu sikap yang nggak baik. Daud, kalau teman-teman baca itu nggak begitu ya. Daud itu sebenarnya dapat dari Tuhan loh. Saul itu yang bukan dari Tuhan justru, tapi Daud tetap tunduk sama Saul. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Nah, jadi selama masih ada otoritas di atas kita, turuti dulu aja sikap yang benar gimana. Tuhan, bilang sama Tuhan gitu, Tuhan, aku kan dapatnya ini dari engkau nih, tapi pemimpinku bilang dia dapat dari engkau ini, beda nih sama yang aku dapat nih. Jadi aku taatin dulu ya Tuhan ya pemimpin aku hormati dia. Tapi kalau emang yang kau kasih tahu aku yang benar, nah kau yang tuntun Tuhan supaya pemimpin aku ini lama-lama ngerti. Ya, atau ya kau buat kejadian kayak gimana pun sampai itu kejadian lah gitu. Nah sikap hati harus kita tunduk dulu. Saya lumayan sedih dulu tuh pas ada beberapa orang yang saya kasihi banget ya nikah sama cowok ateis, ada cowok yang gak ikut Tuhan ada ya. Bahkan waktu itu yang paling parah tuh saya sedih banget tuh, orang yang udah saya anggap kayak kakak sendiri gitu ya, udah kayak keluarga sendiri, dia nikah sama cowok yang bilang apa itu anak kita harus Kristen, gak ada tuh, dia mau agama apapun kayak suka-suka dia lah, masa kita urusin dia mau ikut siapa gitu. Ada benernya sebenarnya, kita nggak bisa ngatur-ngatur keputusan anak, ada benernya sebenarnya, tapi ya intinya dia nggak terlalu memvalue mendidik anak
sebagai pengikut Tuhan gitu ya. Dan saya lumayan kaget pas dengar, saya pikir cuma orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi ternyata separah itu gitu. Dan waktu itu saya udah klarifikasi ke ceweknya gitu ya, emang bener nih ngomong kayak gitu? Iya. Kacau gitu ya. Tapi akhirnya nikah juga ya sampai sekarang, jadi kayaknya kurang, udah mulai agak menjauh ya dari Tuhan ya kayaknya ya. Jadi pentinglah kita dengar pemimpin kita. Setidaknya mungkin pemimpin kita nggak bisa maksa kita, betul ya, kita masih bisa bandel sama pemimpin kita. Tapi kalau pemimpin kita ngomong apa, seharusnya kalau emang kita tahu dia sayang sama kita, seharusnya ada apa sih, ada faedah, ada apa, hikmahnya gitu ya, ada apa sih, faedah ya, itulah bahasanya ya, adalah pasti yang bisa kita turutin ya, kecuali ya teman-teman pernah ngalamin, waktu itu saya pernah ngalamin gitu ya. Dulu saya gereja di Jakarta Barat, rumah saya di Jakarta Utara. Ya, saya udah pulang pergi ke Jakarta Barat, Jakarta Utara itu, pulang pergi itu total 3 jam bisa. Ya, saya udah spend time 3 jam di perjalanan setiap berapa hari sekali gitu, masih dibilang kamu kurang effort gitu. Saya sampai cetak orang sampai bingung, kurang effort apa, kita paling cuma setengah jam ke gereja, dia 3 jam gitu. Nah itu kurang effort apa? Nah itu saya masih difitnah segala macam. Itu pun saya masih taatin loh ya. Itu pun saya masih taatin pemimpin saya sampai adalah pokoknya sebenarnya saya masih hormatin, saya nggak keluar dari gereja itu. Padahal ya nyebelin gitu ya, ke gereja malah ujung-ujungnya difitnah, dituduh-tuduh kayak gitu. Udah 3 jam perjalanan juga dia bilang apa nggak ada effort segala macam, nggak pernah usaha ke gereja segala macam. Ya hal-hal kayak gitu ya. Itu pun saya masih tetap di gereja itu gitu ya. Selama mereka nggak lakuin kesalahan moral lah gitu ya. Kalau moralnya misalnya gerejanya udah memperbolehkan LGBT segala macam, silahkan keluar dari situ secepat-cepatnya gitu ya. Tapi kalau masih soal kayak begitu, saya pikir ada bagusnya kita tetap taat, tetap respect juga ya, tetap respect. Jadi ya pokoknya ya itulah teman-teman ya. Paham lah Mas ya. Jadi kalau pada pemimpin kita ngomong apa, selama nggak bertentangan dengan firman Tuhan, taati dulu aja gitu ya, taati dulu aja. Kecuali kita udah tahu pemimpin ini emang nggak benar gitu, tapi selama kita tahu pemimpin kita sayang sama kita, ya udah gitu. Ada, saya pernah dapat, sampai sekarang saya punya pemimpin yang mengasihi saya walaupun kadang-kadang saya jarang ngobrol, tapi ya ketika dia ngomong apa saya tetap taatin. Ya terakhir kali saya itu dikatain halusinasi sama seseorang gitu ya, saya nggak pernah cerita. Jadi pokoknya saya dikatain halusinasi lah gitu ya. Saya dikatain halusinasi. Saya ngomong ke Pastor Ferry begitu. Saya ngomong ke Pastor Ferry. Menurut Koko, aku masih harus berurusan sama orang ini atau enggak? Ya, aku sih jujur males gitu. Aku udah bantuin dia segala macam, aku dikatain halusinasi. Ya. Kalau menurut Koko aku tetap harus lanjut, aku benar-benar akan turutin apapun yang Koko suruh gitu. Ya, mulutnya ngomong kayak gitu, hatinya enggak. Hatinya ngomongnya apa? Hatinya, aduh semoga Kok Ferry bilang udah keluar aja dari situ, semoga gitu ya, waktu saya bilang kayak gitu ya. Tapi itu Pastor Ferry bilang enggak, kamu tetap nextnya kamu harus lakuin itu lagi, hormati dia segala macam. Ya udah, saya udah janji saya mau taatin, saya taatin gitu ya. Sampai ke titik itu kita harus taat sama pemimpin kita. Mungkin teman-teman bilang ya lebay segala macam. Ya kalau kita bilang lebay segala macam, mungkin kita harus introspeksi, jangan-jangan emang kita yang susah menghormati. Ya, jangan-jangan kayak gitu. Ya karena ya kayak saya misalnya bantuin orang dikatain halusinasi, kurang sebel apa? Ya saya punya hak buat sebel gitu. Tapi sampai detik ini saya masih menghormati gitu ya. Jadi semoga teman-teman paham gitu ya konsepnya. Ketika kita punya pemimpin, hormati sebisa mungkin kecuali bertentangan sama firman Tuhan. Sekali lagi lanjut. Nah 1 Petrus 2 ayat 17 ini ngomongin yang tadi, yang selevel kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Nah ini bicara tentang orang yang selevel sama kita ya teman-teman ya. Aplikasinya gimana? Aplikasinya ya ketika misalnya ada teman kita yang jatuh,
Sangat tiba-tiba jadi mabok-mabokan pada awal cinta Tuhan. Hormatilah dia gitu ya, hormatilah dia. Gak usah hakimi, kita rangkul dia, ya itu udah termasuk menghormati dia. Kita mengasihi dia tanpa syarat. Sama orang di gereja lain misalnya, atau bahkan agama lain, ya hormatilah dia gitu ya, hormatilah dia. Makanya saya pernah sempat shock gitu ya. Kalau teman-teman, saya belum pernah cerita sih kayaknya. Ya, saya pernah sempat shock sama salah satu teman saya. Sangat dikenal sebagai hamba Tuhan. Ya, sangat dikenal sebagai hamba Tuhan. Dia jualan sepatu Adidas, Nike gitu ya, jual sepatu. Dan waktu itu saya pikir karena saya mau bantuin dia, saya mau menghormati dia gitu ya, daripada saya beli tempat lain yang saya nggak kenal, ya udah saya belilah dari dia buat bantuin usahanya. Saya beli sepatu Adidas lumayan mahal ya, lumayan mahal buat saya sih, buat saya lumayan mahal. Saya udah tanya dari awal, ini original bukan? Bilang original. Nah, oke, ya udah saya beli. Saya hadiahin buat papa saya ulang tahun, saya hadiahin. Gak sampai sebulan, solnya tuh aus. Nah, aus tuh apa sih bahasa ini? Udah rata dengan tanah gitu ya. Bukan rata dengan tanah apa? Udah rata lah gitu. Habis gitu solnya. Nah, terus saya waktu itu nggak nyalain dia. Saya ngomong baik-baik, saya chat dia. Masih ada bukti chatnya kemarin saya kasih lihat seseorang gitu ya. Saya kasih lihat bukti chatnya. Chatnya saya ngomong gini, bro, sorry bro, saya nggak minta tuker ya. Aku nggak minta tuker, tapi tolong kasih tahu suppliernya ya kalau sepatu ini masalah. Ya. Terus dia cuma tanya, emang masalahnya apa? Nah, soalnya aus kayak gitu. Terus dia tanya, ausnya kayak gimana? Nah, terus saya kasih tahu ausnya kayak begini. Nah, terus saya pikir dia akan jawab apa kan? Dia nggak jawab lagi, dia malah bilang, Dre, suka main saham nggak? Nah, udah, nggak dibahas sama sekali gitu. Nggak dilanjutin sama sekali. Dari saya nanya tentang sepatu, dibahas ke hal lain yang nggak berhubungan sama sekali. Nah, terus waktu itu screenshot, saya kasih lihat Pastor Perry gitu ya. Ini hamba Tuhan loh. Saya beli dari dia, saya digituin gitu. Ya, wah, geleng-geleng gitu ya. Ya, saya nggak perlu sebut namanya teman-teman ya. Tapi itu contohnya. Maksudnya kemarin saya juga ngobrol sama Pastor Alvin Dotulong gitu ya. Maksudnya kalau mau nipu orang, maksudnya jangan sama yang sesama orang Kristen juga. Kayak maksudnya kita ketahuan banget gitu. Kalau mau di luar sana ya udahlah, masa sama orang gereja masih berani sih begitu gitu. Itu bukan jelek-jelekin nama sendiri ya gitu ya. Itu salah satu yang nggak respect ya teman-teman ya. Sejauh yang saya tahu juga nggak tahu akhir ini dia kayaknya mungkin udah agak mengendor sama Tuhan, nggak tahu juga sih ya, semoga tidak ya gitu ya. Tapi ya itu, dari hal-hal kayak begitu makanya kita harus belajar hormati sesama kita, termasuk kalau beli barang dari sesama kita yang orang Kristen misalnya. Nah, kalau bisa jangan minta-minta diskon ya, banyak orang kayak gitu ya. Oh, kan kita sama-sama gereja, saat aku kan pendeta, ya kamu kasih diskon lah ya. Itu nggak respect banget sih. Nah, itu menurut saya ya itu nggak respect banget ya. Kecuali misalnya waktu itu ada kejadian kayak kasus dia ada pendeta ke toko alat musik, dia nggak minta diskon gitu ya. Dia nggak minta diskon. Cuma ini berapa, terus dia diam mikir gitu. Dia diam mikir, terus penjual tanya, emang buat apa sih? Nah, terus dia tanya, buat ibadah gitu. Ya, dijawab gitu ya, buat ibadah. Oh, buat ibadah. Oh, gini deh, saya kasih diskon aja. Nah, kalau itu kan nggak minta, ya beda ya. Ini nggak minta diskon, tapi dikasih diskon. Tapi kadang-kadang ada kan, ini buat ibadah nih, kasih diskon lah. Gitu. Nah, itu udah menurut saya secara etika dagang itu kurang baik gitu ya. Baik kita ngaku-ngaku pengikut Kristus. Itu yang kedua. Yang terakhir, penutup. Nah, kebawahan kita. Salah satu yang kebawahan yang mestinya paling sering adalah kita sama anak-anak gitu ya. Kita mungkin di sini belum ada punya anak mungkin ya. Nah, tapi ini Efesus 6 ayat 1 sampai 4, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, itu ada kata di dalam Tuhan ya. Jadi kita sebagai anak kita harus hormati orang tua kita di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau disuruh yang bukan dalam Tuhan jangan mau.
Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, nah ini yang suka dilupain gitu ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak toksik yang pakai ayat taati orang tua, taati orang tua. Ada filmnya itu, film apa ya? The Shake ya kalau nggak salah ya. The Shake kalau teman-teman tahu, The SHACK gitu ya. Jadi bapaknya abuse anaknya, cambuk-cambukin anaknya dengan pakai ayat gitu ya. Anak harus taat orang tua, tapi dicambuk-cambukin sampai anaknya kepahitan gitu sampai tua. Nah itu contoh penggunaan ayat yang salah. Kenapa? Karena setiap Paulus ngomong anak-anak taati orang tuamu, itu selalu ada tambahannya. Dan kamu bapak-bapak, jadi kasih tahu ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau teman-teman lihat di Kolose juga ada tuh bahas ya. Hai anak-anak, taati orang tuamu. Nah teman-teman baca sendiri, saya nggak masukin ayatnya gitu ya. Di Kolose ada juga taati orang tuamu, dan di ayat selanjutnya kalau teman-teman perhatiin ada juga tuh ya. Setelah hai anak-anak ada juga hai bapak-bapak. Jangan bikin talak hati anakmu gitu. Jadi setiap perintah Paulus buat anak-anak taati orang tua, selanjutnya selalu ada tambahan, hai bapak-bapak, jangan, ya intinya jangan abuse anakmu, jadi gitu ya, jangan abuse gitu. Nah saya pernah ngalamin, bukan saya ngalamin sih, saya pernah ngalamin sama orang yang di abuse bapaknya sendiri dengan pakai ayat gitu ya, parah gitu ya. Itu dua-duanya dari lingkungan pendeta, jadi bapaknya verbal abuse anaknya sampai pakai bawa-bawa ayat gitu ya, kurang oke. Saya juga bingung kenapa bisa bawa ayat-ayat begitu, katanya Kristen dari kecil udah 50 tahun katanya, pendeta lagi, bukan pendeta sih ya, majelis gitu ya. Saya juga bingung, tapi ya itu intinya teman-teman, kita sama bawahan ya, sama anak-anak rohani termasuk orang yang di bawah kita itu penting ya. Jangan bangkitkan amarah kita, jangan mentang-mentang kita punya otoritas kita jadi seenaknya dan kita jadi melakukan hal yang di luar Tuhan. Dan sekali ini tambahan ya teman-teman ya, nggak ada ayat yang mendukung child abuse. Child discipline banyak ayatnya, tapi child abuse nggak pernah ada ayat yang mendukung itu ya. Jadi bedakan abuse sama disiplin. Nah yang kedua itu tadi ngomongin anak-anak, contohnya lagi apa? Nah ini bawahan misalnya hai hamba-hamba ya, ini kalau Efesus 6 ayat 5-9. Nah, banyak zaman orang hitam diperbudak, tuan-tuan orang putihnya itu orang Kristen kebanyakan, dan mereka untuk memanipulasi budak-budak orang hitamnya, mereka pakai ayat ini gitu ya. Itu parah juga ya, saya pernah nonton filmnya, kalau teman lupa saya nonton film apa itu. Pokoknya setiap film perbudakan kalau emang ada unsur ibadahnya, pendetanya disuruh bawain ayat ini gitu ya, supaya hamba-hamba budak-budaknya itu taat sama tuannya. Ada benernya, ada salahnya juga ya, kadang-kadang jadi abuse gitu ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, nah tadi ya ngomongin hai hamba-hamba, taati tuanmu, ngomongin otoritas. Nah sekarang kamu tuan-tuan, nah ke bawah juga. Tadi kan hubungannya ke atas, yang ke bawah. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu, Tuhan kita sama, ada di surga dan ia tidak memandang muka. Paham ya teman-teman? Jadi ini sama orang-orang yang di bawah kita ya. Kalau kita misalnya punya bawahan, punya karyawan, punya pegawai ya, saya dengar ada orang yang saya kenal, pendeta terkenal gitu ya, punya sekolah dia sekolah dan abuse karyawannya, kacau gitu ya, kacau. Pendeta tuh padahal terkenal lagi. Nah terus buat kita yang nggak punya bawahan, gimana dong? Aku nggak punya bawahan. Ya ini sama
pelayan restoran, ya, pelayan restoran, sama OB di WC, ya, sama pembantu mungkin kalau punya pembantu di rumah. Nah itu kayak gitu contohnya. Saya dari dulu paling nggak bisa gitu ya sama pembantu sendiri kayak di abuse gitu, nggak bisa saya. Karena untuk adalah orang yang saya kenal, saudara saya gitu ya, jutek banget sama pembantunya. Kalau marah tuh bisa kayak judes banget gitu ya. Biasanya saya yang tenangin lah. Udah. Saya yang tegur. Kita kayak gini ya, gini. Saya ngomongnya pengen ada begitu gitu. Itu cara menghormati bawahan kita juga penting ya. Kita di restoran, gimana cara kita ngomong sama waiter. Nah, bahkan saya suka biasain ke teman-teman yang pernah makan sama saya pasti tahu. Saya diajar juga sama mentor saya kalau bisa setelah makan di restoran beresin piringnya. Jadi dia tinggal angkat doang, disatuin gitu. Bantuin. Emang mereka dibayar buat itu kerjaan mereka. Cuma kalau kita bisa bantu dikit ya udah gitu. Mereka juga kayak happy lah mestinya. Kita bantu sedikit aja. Sama pelayan restoran kita ramah ngomongnya, jangan maki-maki. Lihat tuh di YouTube kadang-kadang ada gitu ya kumpulan orang yang bukan abuse ya, yang ngata-ngatain kasir lah, ngata-ngatain pelayan restoran lah. Bahkan pernah ada supnya nggak enak, terus supnya dimuncratin ke kasirnya segala macam. Itu kan nggak banget lah gitu ya. Mungkin kita nggak se ekstrem itu, tapi dengan kita ngomong ramah dan nggak jutek pun itu sebenarnya udah menghormati pelayan restoran, OBWC, ya tetap bilang makasih kalau keluar. Sebagai pengikut Kristus hal-hal kayak gitu penting ya. Walaupun mungkin ya nggak ada faedah lah saya ngomong ramah dan bilang makasih ke OBWC, tapi ya sebagai pengikut Kristus kalau bisa ya cobalah gitu ya, itu penting. Cara kita menghormati orang-orang yang melayani kita itu akan mencerminkan apakah kita benar-benar ikut Kristus sejati atau enggak ya. Jadi simpulannya kayak ini, kita harus menghormati 4 pribadi ini ya, Tuhan, terus ada otoritas pemimpin, sama bawahan kita. Ya semoga tadi cerita-cerita tadi udah mewakili teman-teman ya. Kita penting banget kita mentaati Tuhan lebih dari segalanya. Orang tua tetap harus kita taati, pemimpin rohani, pemerintah, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan kita harus taati. Sesama kita harus hormati juga, jangan merugikan mereka. Terus bawahan ya, kalau nggak punya anak rohani, nggak punya karyawan, ya itu sama OBWC, sama pelayan restoran, sama pembantu, bersikaplah sebaik mungkin gitu ya. Ada satu hamba Tuhan yang bilang sebagai pengikut Kristus kita akan kelihatan beneran pengikut Kristus atau enggak dengan cara kita memperlakukan orang yang di bawah kita gitu ya. Gitu. Jadi kalau emang kita belum menghormati bawahan kita, ya semuanya sih ya sebenarnya, semuanya kita harus hormati lah. Tapi paling sering itu kan orang nggak bisa menghormati yang bawahan kita karena kita merasa kita lebih tinggi nih, nah, gitu. Jadi kita susah menghormati. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke teman-teman, semoga hari ini Roh Kudus tampar kita semua, termasuk saya sendiri ya. Semoga tampar kita semua supaya kita benar-benar bisa menghormati Tuhan, menghormati otoritas, menghormati sesama kita, dan menghormati bawahan kita. Oke, itu aja. Thank you. God bless.